Perkenalkan, nama saya Sabrina Hendrik dari jurusan PG PAUD dengan NIM 858457304. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dengan tugas 2 tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, untuk mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai pendidikan. Filsafat ilmu adalah kajian tentang dasar, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, filsafat ilmu dapat membantu untuk memahami hakikat pendidikan secara mendalam dan juga menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pendidikan. Selanjutnya, bagaimana filsafat ilmu mengawasi keilmiahan pendidikan? Filsafat ilmu mengawasi keilmiahan pendidikan, yaitu pendidikan harus bersifat logis, sistematis, objektif, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, teori pendidikan harus didukung penelitian dan juga data, membantu menilai keefektifan metode pembelajaran. Lalu selanjutnya, filsafat ilmu dapat memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan memberikan landasan tentang hakikat pendidikan, menjelaskan tujuan pendidikan bagi manusia, dan juga menentukan objek kajian ilmu pendidikan. Selanjutnya juga, filsafat ilmu memperkuat nilai-nilai pendidikan. Pendidikan tidak hanya transfer ilmu, pendidikan juga membentuk karakter, membentuk moral, etika, sikap sosial, dan nilai pentingnya seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi. Selanjutnya, kita akan membahas pendidikan yang bermakna dan bernilai dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk cara manusia berpikir, bertanya, dan memahami realitas. Dengan ini mendorong sikap kritis dan reflektif. Pendidikan yang bermakna melatih peserta didik untuk tidak sekedar menerima informasi, tetapi mempertanyakan. Tanpa pendidikan yang kritis, filsafat ilmu akan stagnan karena tidak ada dorongan untuk menguji asumsi. Lalu, menghubungkan teori dengan pengalaman nyata. Pendidikan bernilai tidak berhenti pada konsep abstrak, tetapi mengaitkan ilmu dengan kehidupan nyata. Dan hal ini memperkuat filsafat ilmu karena membantu memahami bagaimana teori ilmiah bekerja dalam praktik, menumbuhkan kesadaran bahwa ilmu tidak netral, seperti dipengaruhi konteks sosial, budaya, dan etika. Selanjutnya, pendidikan bermakna dan bernilai dalam memperkuat filsafat ilmu adalah menanamkan nilai etika dalam ilmu. Ilmu tanpa nilai bisa berbahaya. Pendidikan yang bermakna memasukkan dimensi moral sehingga peserta didik mempertimbangkan dampak sosial ilmu, tanggung jawab ilmuwan, dan juga penggunaan teknologi secara bijak. Selanjutnya, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mengapa disebut pisau analisis? Mari kita bahas. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan karena ia menyediakan kerangka berpikir yang tajam, sistematis, dan mendasar untuk memahami berbagai aspek pendidikan secara menyeluruh. Karena filsafat ilmu membantu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam, digunakan untuk melihat akar, proses, dan tujuan pendidikan, menjadi alat berpikir kritis dan sistematis, dan juga membantu memahami pendidikan secara menyeluruh. Filsafat ilmu melihat pendidikan dari 3 sisi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat pendidikan, yang artinya kita mencari tahu apa itu pendidikan, apa tujuan pendidikan, siapa peserta didik dalam pendidikan, dan melalui ontologi kita bisa memahami inti dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua, dengan epistemologi. Epistemologi yang kita ketahui membahas tentang cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana proses belajar terjadi, metode mengajar yang digunakan, dan juga cara ilmu disampaikan kepada siswa. Epistemologi membantu guru memilih cara belajar yang tepat dan juga efektif. Yang terakhir, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat pendidikan. Misalnya, untuk apa pendidikan diberikan, nilai apa yang ingin dibentuk, dan bagaimana pendidikan bermanfaat bagi kehidupan. Aksiologi membantu pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga memiliki moral dan karakter yang baik. Dan kesimpulannya, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena ontologi membedah hakikat pendidikan, epistemologi menguji cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi menilai tujuan dan nilai pendidikan. Kemudian, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan.
dalam kebijakan pendidikan dan dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam kebijakan pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK berangkat dari pandangan epistemologi konstruktivisme, di mana pengetahuan dibangun oleh siswa bukan hanya ditransfer. Ini menunjukkan penerapan filsafat bahwa pengetahuan bersifat aktif dan dinamis, bukan statis. Lalu contohnya, pemerintah merancang kurikulum yang menekankan critical thinking, bukan hafalan. Siswa dinilai dari kemampuan memahami dan menerapkan konsep, bukan sekedar mengingat fakta. Lalu yang selanjutnya dalam proses pembelajaran di kelas, metode inquiry learning yang seperti kita tahu berdasarkan epistemologi ilmiah, seperti cara memperoleh pengetahuan melalui observasi dan juga eksperimen. Ini meniru proses dalam filsafat ilmu bahwa ilmu diperoleh melalui metode ilmiah. Contohnya, guru tidak langsung menjelaskan hukum fisika, tetapi meminta siswa melakukan percobaan dulu. Sampai di sini penjelasan filsafat ilmu yang bisa saya jelaskan.